Oh, itu baik mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Gimana Ustaz? Lihat dulu. Assalamualaikum bro. Ya, dulu ya. Ya. Ahmad Hafiz hadir ya. Ahmad Hafiz selamat. Muhammad Al-Faizi, Muhammad Fauzan, Muhammad Rida, Muhammad Rizki, Muhammad Yahya, Muhammad Fatrofan, Muhammad Biasa, Aisyah, Nova Ainul, Nova Faisal, Amin, Rofi Amin, Salisa, silakan ya. Pak Didi, Rupiah Putri, Pak Musa Kaila, biasanya aku yang pesawat itu semua ya. Oke, yang pernah saya sampaikan kemarin ini metode utama tentang dengan membuka ada ikhlas, malu dan zuhud ya. Ini kait dengan orang itu bisa. Nah, kalau saya itu
Rencana pembelajaran ini saya terangkan materi kedua sekilas, nanti kita bagi kelompok studi kasus ya. Berapa sekarang? Berapa lagi? Dan ini saya terangkan materi. Pakai ngaji ya. Nanti hari ini saya akan materi pertama berdua. Misalnya pendalaman secara konseptual dan indikator kelompok ada dengan ya. Kita nanti ya kelompok dan kalau mungkin sama ya. Kita tanya. Yang tenang itu situ bukan sini. Kelihatan ya kamu ya. Iya, kita mulai bab yang pertama yaitu mumu'ah. Mumu'ah di sini intinya itu dalam buku adalah kegiatan kehormatan, ya. Tapi ada yang menyimpulkan ya bahwa menjaga kehormatan itu bisa jadi kalian punya ya cara. Apakah kalian begitu seperti itu atau tidak? Ya, betul. Jadi mulai tidak membedakan cowok dan ceweknya. Karena mulai ini tujuannya dalam Islam hanya menjaga martabat kita sebagai umat Islam. Hanya sebagai umat Islam dan kita dijadikan sebagai maksudnya Allah. Jadi kita itu diberi keagungan dan ini adalah merupakan itu sendiri.
Nah, definisinya adalah menjaga tingkah laku harga sejalan dengan agama, menghiasi dengan alat terpuji, dengan tujuan menjaga martabat harga diri manusia yang sendiri. Jadi kalian tujuannya mempelajari ini ya untuk kembali ke diri kalian sendiri. Karena Quran itu sangat penting eksistensinya, karena tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia itu bisa membedakan diri sendirinya secara tidak sadar. Sebagai contoh, kalian sudah paham tentang media sosial ya. Nah, media sosial seperti sekarang ini, apakah kalian pernah melihat orang-orang yang membedakan dirinya sendiri itu? Nah, kita contoh kecilnya itu kan orang yang memposting kehidupannya yang tertawa, itu kan dia tidak punya hati, jangan diulangi ya. Boleh kita posting share itu hal yang positif saja. Nah, ini penting buat kita terutama di media sosial sekarang. Karena dulu tidak ada media sosial itu tetap berlaku gitu, karena memang dalam dulu maka harga diri menjaga hati-hatian diri sendiri itu sangat penting biar dia tidak dicela oleh orang lain. Nah, konsepnya menurut Ibnu Qayyim adalah menghiasi jiwa dengan sifat-sifat malaikat. Nah, dengan sifat-sifat malaikat, tetapi kita tidak boleh menyamakan kita sebagai malaikat karena kita yang berbeda. Ya, kamu yang berbeda. Jadi kita intinya sifat-sifat malaikat atau sifat-sifat yang terpuji. Menurut Imam Syafi'i ada 4 aspek jika kita ingin menaikkan Tuhan kita menjaga kehormatan kita, yaitu dengan akhlak yang terpuji, baik akhlak terhadap teman, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap lingkungan, ataupun akhlak kepada Allah sendiri. Terus ada rendah hati, tidak perlu sombong. Jadi termasuk konsep dari umumkan sendiri. Jadi dengan rendah hati kita akan menahan segala sesuatu yang ingin kita posting, tetapi postingan yang baik-baik. Ini tidak di media sosial saja, di dunia tangga masyarakat juga kita harus menunjukkan sikap kita yang baik, sikap yang normal. Masa sampai 2 botol miras menunggu komplek ini kan jelas dari ini tabel sekolahan ini jadi kita kan ya apa namanya tidak jaga diri sendiri ya, masih bangga dengan keburukan, bangga dengan apa yang ia lakukan pada dinilai oleh orang lain atau syariat itu. Teman-temannya dari kehidupan dari kehidupan sampai ke malam. Menghindari berkawan dengan teman yang mungkin berbuat maksiat. Ini kalau kalian punya teman-teman, punya teman kawan, ada suka ngajak ngomong, tapi jangan dihindari secara langsung ya. Bertahap dan dikasih ini juga, soalnya kewajiban kita juga. Ya, mengisi media sosial dengan postingan yang positif. Ini paling awal karena harga diri makanan sekarang itu 50% kehidupan kita sekarang itu ada di media sosial. Betul ya? Kemudian di TikTok, Instagram, WhatsApp dan lain-lain itu kan sangat populer ya, sangat terus mengisi dari bahkan 24 jam tanpa itu kita harus sobek ya. Nah, gitu. Kalian punya scrolling pasti ada orang-orang yang begitu itu tolong dan itu perlu diwaspadai buat kita jaga-jaga karena kok awak jadi viral itu bahaya banget. Mau dibantu kan kami wae itu padahal justru ya mengenai
kita itu viral dengan video atau dengan postingan yang tidak baik kan tidak enak ya. Kita harus seperti itu contoh dan mulai intinya. Saya bisa mengajak teman-teman semua untuk bisa menjaga kita dari menjaga tingkah laku, menjaga percakapan untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain nanti itu otomatis juga kita sudah berbuat diri sendiri kita bagus ya, bagus terus bagus jadi kita mengeluarkan aura positif. Otomatis nanti orang-orang mendekati kita ini itu sudah mulai seperti itu. Lainnya. Standar penilaian Quran ada dua, syariat dan Quran. Kalau syariat itu adalah kembali ke Quran hadis, jadi memang sudah jelas. Ibarat kayak menampilkan orang tidak boleh, miras tidak boleh, berbohong tidak boleh, menghina tidak boleh, itu sudah syariat. Jadi itu otomatis seluruh dunia melakukan itu. Orang Islam melakukan itu. Tetapi beda dengan Quran. Quran itu budaya. Jadi tradisi masyarakat seperti itu. Dan kadang memang ada orang di lingkungannya itu makhluk-makhluk miras itu biasa. Nah itu biasanya berikut itu saja yang sudah mengakui bahwa miras itu boleh. Ini biasa menjadi yang biasa untuk bisa bekerja dan yang sudah seperti itu budaya. Tetapi di sini di daerah Jepara, Jawa Tengah itu mesti kalau ada seperti itu kan baik banget. Nah itu bisa terjadi penilaian sendiri. Itu teman-teman pensi, ini yang di kampusku memakai kayak itu yang biasa. Tapi kalau di sini mungkin ada perbedaan. Nah itu bukan menjadi berharga ini cuma beritahu kepada kalian bahwa tidak semua tempat otomatis sama. Ya, tidak semua tempat itu memiliki budaya yang sama. Jadi kalau syariat itu memang sudah dinas apa-apa yang sudah haram dan halal. Kalau yang buruk itu kembali ke budaya, kebiasaan masyarakat. Jadi pokoknya intinya walaupun kita seperti Muslim diutamakan yang syariat karena dimanapun budaya melanggar syariat pasti tidak akan boleh dilakukan. Dan jika kita seorang Muslim, itu ya. Jadi tidak semua budaya itu baik. Budaya-budaya yang kalau mereka kalau Islam mohon maaf dan mereka suku-suku yang tidak memiliki Tuhan itu ya serah mereka kita bukan kalau melaksanakan dan meniru hal tersebut. Semua itu yang saya sampaikan spotnya dengan bahasa saja. Kalian tentang Quran. Mungkin ini tidak disampaikan Quran. Jadi ada kan Quran atau ingin mengadakan atau perubahan sudah jelaskan. Kalau dalil-dalil jangan bisa kalian baca sendiri. Ada riwayat Bukhari. Jadi saya jelaskan secara mudah pada pengambilan saja. Jadi saya mohon hati-hatilah dalam langkah dalam kehidupan satu media sosial ataupun kalian bukan dalam orang lain. Kemudian ada saya kan satu kipas ya. Ikhlas dulu lagi. Pengertian ikhlas itu perbuatan apapun baik perbuatan yang zahir atau batin berbentuk ibadah atau berbentuk fisik, tetapi dia tidak mengharap apapun dari siapapun kecuali pahala dari Allah. Itu namanya ikhlas. Ini mudah diomongkan tapi sulit sekali dilakukan. Setelah itu ikhlas dalam pengertian ikhlas seperti itu satu memang. Mungkin ada ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam beribadah. Nah, terus ada tingkatan ikhlas orang umum. Orang umum ini ikhlasnya ya yang umum saja. Masih ada harapan untuk dikembalikan. Ya seperti kita semua ini kemungkinannya. Masuk karena kita membantu orang, kita beribadah.
Eropa diganti masih pakai. Nah, harapan ikhlas yang umum itu seperti itu sebenarnya. Jadi kita masih harapan aku baru saya suka untuk bisa keluarga untuk pakai 201 juta meneh. Ya bisa jadi. Gitu. Dan ini tidak dilakukan oleh orang Islam saja. Dan Islam tidak melakukannya karena memang banyak penjelasan Islam yang melakukan hal seperti itu. Kita tidak tahu itu namanya dia. Ya. Yang kedua ada orang khusus atau kelas. Jadi dia itu tingkatannya lebih tinggi. Dia tidak berharap dengan apa yang akan diterima. Jadi dia membantu gue bikin buahnya ya, terus gambaran dari bikin buahnya 4 miliar. Jadi bantu cuma 200 juta. Dan itu mau ikhlas, atau kok bikin 200 juta. Tetapi saat dia uangnya menipis, terus jadi dibantu katakan 50%, itu kan 10 juta, tapi bantunya itu 9 juta, mungkin dia lalu ikan untuk orang. Yang bisa merupakan hanya jumlah dan kadar yang dia miliki. Itu ada orang yang sangat pernah. Tapi dia punya rasa ikhlas. Ini sebenarnya itu kalau orang umum itu pun kalau hadapan Pak Gubernur untuk ganti untuk itu namanya, tapi yang khusus dia terkadang kalau dia punya lebihan dan pun terus akhirnya hanya. Tetapi kalau dia masih yang juga ini kalau sorry jadi ngomong seperti itu lagi kita lihat. Yang ketiga ada orang koas ini excellent, bisa kita gambarkan adalah seorang wali. Jadi dia beribadah, dia bersedekah, tidak peduli dia masuk neraka masuk surga. Jadi poin pentingnya seperti itu. Apalagi dia mendapat balasan di dunia. Nah, memang seperti itu. Jadi tingkatan apa ini beribadah kok nanti menurutnya harus ikhlas. Tingkatan yang tertinggi itu seperti itu. Dia ibadah melakoni perintah yang dilakukan orang berharap sesuatu atau berharap untuk merokok, orang berharap untuk pandangan deh. Kalau ini sholat kita harus membuat ibadah tetap dipersulit, yang ikhlas berarti tingkatan menjadi 3. Karena secara kita berpikir ya, kalau kita beribadah tekun bersedekah ini kan ada rezekinya. Tetapi ada orang-orang yang selalu sabar, selalu tenang, bersuka dalam orang-orang yang sudah itu. Dan ikhlasnya sangat-sangat tinggi. Nah, mungkin tangga yang ketiga itu sangat harus latihan. Jadi yang pertama juga itu sepertiga dan itu harus optimis, harus konsisten. Ya. Terus kita sebagai orang teman ini sudah dilatih juga. Utamanya tidak akan jaya setan saat terima amal karena memang ikhlas. Orang ikhlas kelompok memang malah menjadi kekuatan batin, menjadi kekuatan diri kita sendiri. Dan bisa ikhlas dapat riya, syukur dan puas. Karena memang kalau kita tidak ikhlas itu ya jangan asal jadi tidak akan puas seperti itu. Saya menanyakan, nah ikhlas, karena ikhlas tidak asing bagi kita ya. Mengatakan ikhlas itu sebuah kalian perlu dilatih secara bertahap. Dan dilatih secara bertahap, jadi tidak secara langsung ke ekselon tidak bisa. Yang perlu tingkatan bertahap yang sangat mungkin. Apa ya? Biasanya kan? Ya. Ya. Lanjut ya. Oke, itu kalau kamu pakai dulu. Ini kalian tinggal saja. Nanti kalian tinggal sempat untuk melakukan nanti tahu dengan sendirinya. Ini materi-materi yang mutlak ya tadi menjaga diri, terus ikhlas. Ini ada dasar-dasar materi. Nah, yang kedua malu dan syukur. Bab yang ketiga dan juga jaga. Nah,
Nah, ini dulu. Ada yang ngerti zodiak kok? Oh kan? Dia tidak. Dia tak ada. Dia tak ada. Ini ya. Ya. Ya, betul. Nah, yang pertama malu. Malu itu kalau isin ya, isin. Karena di isin itu dia, isin. Dan isin apa? Isin itu kan isin ini. Ya, isin itu ada manusia, ada pokoknya. Isin, ini malu. Oh, ada malu itu ini pak. Ya di sini Nabi ibaratnya dibatasi malu hanya dalam bentuk bukan dan malu terbaik. Isin yang dipacang foto mendengar kalau prestasi isin yang baik tidak apa-apa. Isin kan sabar, isin kan presentasi depan kelas, isin itu lebih baik isin. Isin disini adalah malu yang dimana tekankan dalam Islam itu mekanisme spiritual yang mencegah kita dari hal yang tidak pantas. Jadi ini isin yang bersambung dengan kehormatan tadi. Jika kita punya malu, kehormatan kita akan naik. Orang mungkin kita masuk posting-posting saset-saset ada yang tidak baik terus kita tak isin kan kita punya malu berada teman kita. Oh kok berpakaian seperti ini kan harus malu. Nah, malu nanti mengatakan dan berkehormatan. Itu definisi malu tidak enak. Jadi dia tidak enak artinya itu hanya contoh pada manusia. Itu orang enak itu tahu kalau sang buatan berjuang. Nah, kita buatan ini di atas jam 9. Kan dia enak, tapi enaknya kan dia nggak dosa isin. Tetapi kalau dia punya rasa malu terhadap tetangga, terhadap masyarakat pasti dia dimatikan. Oh ya, aku lewat tetangga tuh ya, bunyi-bunyi kok tidak kosong kan seperti itu ya. Nah, itu malu ya, bentuk kepada manusia. Terus malu di sini konteks normal dengan ini malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah itu ada. Kadang kita tidak pantau, tidak terlihat, tapi kan kita yakin bahwa ada malaikat di sekitar kita yang jalan-jalannya malu terhadap Allah. Malu Rasulullah, malu terhadap lapangan itu sih. Apa itu? Nah, itu termasuk hal-hal malu yang tidak mau. Jadi kalau malu terhadap diri sendiri itu ya teman-teman tetangga seperti itu. Kalau ke Allah itu ya harus juga malu terhadap hal ibadah. Masa itu main tarik, isinya masalah lalu segala segini gue, terus gini apa, gini mati rezeki masa orang haji, kan harus malu. Banyak kamu dikai guru bergeruk, buah makanan, terus kamu ibaratnya tidak bisa berterima kasih, terima kasih mengucap karena bisanya kita tidak malu seperti itu. Karena malu ini nanti mengatakan kita juga dalam Islam ke alat-alat yang terpuji. Dan mungkin orang kalau sekolah yang katakan miras itu kan tradisi kan juga pertimbangan dirinya mengatakan adalah itu juga. Ada yang sidang sebenarnya seperti itu. Nah, Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan malu itu sebagian dari iman. Memang karena kalau tradisi tokoh-tokoh Allah kalau dia berjuang ya, nah itu kan untuk kacau. Gimana itu? Ini malu. Malu-maluin, malu-maluin, ya. Sini. Malu-malu itu ekonomi bangga berarti ada psikologisnya yang rusak. Psikologisnya ya. Ini sih. Itu tentang malu. Yang ditanyakan malu. Yang sing takok itu dua lalu malu yang positif itu apa itu?
itu dipaksa. Kita kan? Ya, tanpa malu akan lebih terjerumus ke dalam dosa karena ini dia murid dong orang juga orang ini murid los di situ. Tapi saya parah gue bisa dulu. Apa? Jadi malu dengan iman tapi dengan orang manusia dari kesalahan perbuatan. Jangan malu dari juga besar-besar. Ini terhadap Allah tadi sudah disampaikan. Jadi otomatis tulisan kita tadi. Jadi tidak mencuri, membunuh, tetap tidak boleh. Itu sudah didorong. Nah, sudah didorong. Sudah kan pada perempuan bisa kecil. Nah, ini ada malu yang mendorong kebaikan, yaitu tadi malu yang positif yang saya sampaikan. Jadi membantu sesama, bertanya, bahwa saya isi mengajarnya untuk baca kalian juga sekali, itu baik, tidak mudah-mudah termasuk majulisnya gitu. Dia ada malu yang positif, ada malu yang negatif, dan itu bisa berbeda. Biasanya kan orang malu ini konsepnya sudah semua menjaga martabat ikhlas. Malu ini ada hubungan martabat tadi yang wangi. Jadi jika kita punya martabat dengan rasa isen, mungkin martabat kita nanti sudah kita kendalikan. Ini kan tentang malu, yang belum mengerti secara tentang malu. Ada masalah apa mungkin saya dapat apa? Ada yang malu. Ini kan saya mau izin di sini. Oke, ada pertanyaan Mas Bas? Oke. Oke, sebut ya. Cukup. Bila keluar dalam Islam dan sering salah pahami, bukan meninggalkan dia sepenuhnya. Dan itu dalam istilah tetapi sikap hati terhadap kehidupan manusiawi. Yang sekarang dibutuhkan kembali. Anda tadi poin kita lebih disebut ini berbeda lagi dari diri kalian kan dulunya atau yang tinggalkan dia secara penuh juga itu lah meninggalkan dia secara penuh atau benar-benar
Oke, mereka tadi sudah menyampaikan. Jadi suruh itu tengah-tengah orang sebelumnya tidak meninggalkan dunia. Jadi ini menggai yang menggai, baik sholat ya sholat, baik sekarang sejauh, baik sekolah ya sekolah, baik itu zuhur, benar? Nah, tujuannya apa tadi zuhur? Biar kita tidak tereksplorasi dengan dunia. Ya memang dunia itu kan orang di dunia itu digampang, wow ini betul. Tapi kita bisa menyeimbangkan. Oleh kerja terus, menjadi 24 jam tanpa sholat tanpa apapun itu dari sini tuh enakin itu di dunia. Kadang kita tidak tahu kalau orang yang kaya atau orang yang sukses itu memang ada jadi bayar kerja 24 jam. Tapi kita tidak tahu belakangnya banyak masalah bisnisnya banyak, mau bangkrut dan lain-lain kita tidak tahu. Tapi ada orang yang kerja bayar sholat, itu memang di atas pasar tapi hatinya lemah. Dan ada orang jadi yang biasa baik, saya sholat ngaji sekolah, tapi tenaga tidak terlihat uang, tidak terlihat, tapi kan hidupnya tenang, tidak ada masalah, harus stabil anak dia, anak yang berbobot, itu kan termasuk tujuannya seperti itu. Kalian dibaca, supaya sholat di sholat, dibaca lagi. Insya Allah ya, mungkin karena bahwa itu menurunkan kepada kita itu ya ada nadanya juga ibadah. Jadi tidak terikat pada tasnya makan atau kemewahannya. Ya setengah-tengah lah. Kalau zaman sekarang memang bukan terikat seperti dulu, bukan seperti dulu. Kalau seperti dulu saingan pekerjaan, saingan apa bisnis itu tidak terlalu luas, tidak terlalu berat seperti sekarang. Karena memang sekarang itu memang ketat sekali, jadi kita bisa melihat antara apa namanya sinabung, apa namanya sholat. Mungkin seperti itu lah semua. Nah, yang ini menunjukkan bahwa dunia ada tempat ujian dan pilihan untuk mengungkapkan akhirat jalan-jalan orang yang berumur dan mereka menikmati dunia sebetulnya, namun nanti mereka tertuju pada kebahagiaan abadi. Dan itu saya katakan di awal tadi, politik itu pas-pasan, tapi di hati dan kebahagiaannya dia itu ada. Belum tentu orang-orang yang besar, orang yang di perusahaan kelima, belum perusahaan, tapi dia ada masalah bisnis, karyawan korupsi, ya itu kan bisa tidak tahu lah. Terus pagi di Allah di fitnah itu kan banyak juga tidak dipungkiri orang-orang yang sukses mestinya tidak dilalui dengan cara berbeda, ikhtiar, tawakal itu ada yang bagus bersedekah. Jika sampai titik itu berarti mereka sudah sukses secara dia benar. Ya kita menjaga kesimpulannya seperti itu. Dia tanyakan yang sulit. Dia tanyakan yang sulit. Masalah apa? Dia tanya ada apa? Zuhur. Zuhur moderat.
Indikator berarti indikator adalah oke oke jawab ya. Mbak Aisyah ya. Bagaimana kita bisa melihat indikator tentang bagaimana orang itu sudah dari sebelumnya. Indikatornya adalah kembali di sebelumnya ini. Kita tidak akan mengetahui ya, orang itu sudah atau tidak, karena yang kembali diri sendiri. Kita bisa melihat secara kasat mata itu jika seorang itu melihat contohnya kalian itu, kalau semuanya belajar, kalau semuanya sinau ya sudah tidak kelas ya, terus dari itu hanya sholat dan dia sholat, kembali lagi, terus ada tetanggamu semuanya kerja, cerita kerja, terus dia pulang, masjid, dan itu seperti indikator itu bisa. Jadi dia melakukan sholat, di kerjanya, supaya ini, supaya atau pulang ngaji, dia ngaji secara teratur itu bisa jadi indikator kita sebagai tetangga itu sudah dimana. Karena memang kalau dalam diri sendiri, berarti kembali dari diri sendiri. Dia merasakan awalnya merasakan ini, walaupun gambaran orang harus bekerja, supaya yang ada belajar masuk penting. Terus dari sini, supaya sudah kadang orang punya prinsip, sudah masuk guru, tetap aja, itu kan bisa dilakukan untuk indikator sendiri ya. Jadi mungkin jawabannya bisa saya simpulkan ke diri sendiri dulu jawabannya dari sebelum itu awas kritis penyebaran yang kita patuh sih kalau ini patuh kok banyak kemudiannya ya sholat pun CAB yang waktunya habis ya itu kan termasuk belum masukkan secara belum. Kalau kita melihat orang lain jadi bisa kita lihat dari kesempatan juga kita orang itu bayar sebagai tujuan untuk makan dan orang siapa mandi dan lain terus bekerja terus berkurang kemudian terus berjalan itu kalau sudah meninggalkan itu seperti itu kita ya dan yang lagi tidak ada lagi ada apa ya lama dulu ya. Iya, ada pertanyaan gimana cara menggunakannya dan juga bagaimana kita mengejar semuanya. Oke, saya pertanyaan yang pertama dulu, bagaimana kita tidak dari sifat lalu ya, setelah ya. Oke, jika kita bisa menahan diri, kita intinya menahan diri dengan hal-hal yang positif. Yang pertama adalah maknanya selalu mengisi kegiatan kita dengan hal yang positif. Lalu itu, yang pertama 24 jam itu, yang pertama contohnya yaitu setiap hari itu mainan sampai terus ya, kamunya ada yang kurang positif. Dan tidak orang lain kan apa seperti itu dulu
Jadi bisa jika mungkin main dari di belakang, terus kemudian lagi mengulangi hal berlipat dari dengan cara adanya nanti dia pertama kebiasaannya nanti tidak mengatakan lalu-lalu yang telah. Jadi jika itu proses pertama itu berarti saat proses keduanya dia kan sudah kelino, berarti sudah terbiasa dengan kebiasaan belajar dari malu-malu yang dulu itu akan otomatis tertinggal. Jadi memang cara kita berpikir seperti itu. Yang kedua, ada cara kita secara langsung metode itu bisa dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Tapi itu kan juga bisa dari kalau kita melihat dari sisi nyatanya, ini pertama itu orang bisa berarti dosakan ya, kita sudah terlarang, bukan terus tidak punya malu saat dia melanggar aturan malah dia dulu. Nah itu cara kerjanya ya harus dilatih sejak kan sejak awal juga ya. Memang perlakuan cara kita bisa menutupi. Jadi kita harus punya pola pikir, mengembalikan pola pikir, menaati aturan. Aturan dari Islam yaitu jika kita ingin apapun melakukan apapun tindakan apapun untuk kegiatan nyata atau kegiatan sosial harus berpikir berkali lagi dengan cara seperti itu tadi membiasakan hal yang baik dulu itu dalam caranya karena memang kita tidak bisa ibaratnya mengubah tidak bisa langsung secara kontak memang bertahap mungkin dari ini kemudian mengulangi main HP kemudian melakukan hal yang negatif, yang malu-maluin, berdiri dan itu nanti otomatis dia bertahan dan dia akan sadar diri dia akan tahu bahwa memang bukan dia itu ya, nanti otomatis dia pakai seragamnya dari kebiasaan untuk diri memang tidak sudah sekolah itu hal yang kedua bagaimana kita sebagai imam mengingatkan yang pertama diingatkan dulu memang masuk dulu itu perbuatan sih kurang hati, kurang pas ini kalau di sini melakoni itu kalau tetangga yang baik bisa sampai malam itu kan gak enak ya diingatkan ke rumahnya Pak tolong jangan main musik Jackson malam-malam dari kata memang kita juga perlu mengingatkan jika memang tidak bisa contohnya kalau kita menggunakan teman sholat apapun itu sudah kembali ke urusan masing-masing dan kita harus kembali ke kita ke masyarakat kalau ke masyarakat itu dengan yang ganggu harmonitas masyarakat kita bisa lakukan dalam ada lagi? Ada? Ya. Saya nak berkena, saya berapa sih? Ada dari 40 menit ya. Berkena kelompok. Nanti kalau berkena satu atau kelompok satu. Jadi kelompoknya dihitung sih. Nah, kelompok gimana? Jangan kita kelompok ya, kelompok saat. Tanya Pak Subet, gimana kita kemudian kelompok satu, dua, tiga, sampai kelompok ya.
kita suruh mengerjakan kita ya kertas sudah di yang kalian di awal tulis nama tetap kalian yang maksudnya kan mas itu saya bawa tulis nama dan nama kelompoknya secara lengkap siapa era yang kedua kalian baca soalnya setelah itu berartikan fokus analisis ya analisis kalian baca dan jawab terserah kalian menurut pendapat kalian saya tidak menyebut teori itu hanya murni kalian mengungkapkan ada masalah itu terus bagaimana kalian merumuskan dia kan? Itu ada fokusnya dan dikerjakan ya ini sebuah kasus ada permasalahan terus kalian selesaikan nanti jangan tunggu jawaban banyak yang penting kalian paham dan analisis tersebut paham Terima kasih.
Ayo kamu gue. Waktunya udah jam 3 kalian kerja
dari kita kan. Jadi nggak usah presentasi, saya pasti kalian sendiri jadi nilai kalian sama cara nilai keterampilan dan nilai kelompok ya. Terima kasih dan saya tanyakan pertemuan ini. Ya. Kalau gimana? Main kuis ya? Ini udah jadi ya? Ini kasih mulai main kuis. Teman minggu depan nanti saya main kuis aja. Jelas ada nilainya. Ini contoh. Nanti saja main-main ya. Lain nanti berbagai. Itu besok ketika main itu suka. Jadi terima kasih atas lihat dan bersama teman-teman. Juga sudah selesaikan pertemuan kedua tadi. Sudah kalian mendapatkan dari saya bermanfaat. Dan juga saya hanya untuk kata sikap yang bermanfaat dan kita tutup dengan deklarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asli'al insana fi usrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke. Ya, saya sekian. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.